Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Rhoma Irama ini untuk kalangan orang-orang yang memperhatikan Islam. Dia ini sosok yang sedang menarik diperhatikan saat ini tuh ya. Jadi syahwat untuk mendapatkan pengakuannya itu sangat besar sekali. Itu yang saya lihat ya. Jadi Rhoma Irama itu selama hidupnya mungkin tidak pernah merasakan hidup kosong dari exposure ya. Kosong dari perhatian. Dan salah satu syahwat yang sulit keluar dari manusia itu syahwat ingin diakui, syahwat kemasyhuran. Jadi semakin tua itu biasanya kalau syahwat makan itu berkurang biasanya. Syahwat kawin juga berkurang. Karena memang keadaan tubuh itu tidak memungkinkan untuk terus-menerus berada di puncak syahwat. Tetapi syahwat untuk mendapatkan pengakuan manusia itu adalah syahwat yang sangat sulit untuk hilang, sangat sulit untuk keluar. Dan kita saksikan ini pada diri Rhoma Irama begitu ya. Tidak cukup dia itu ditasbihkan sebagai raja dangdut, tapi juga mau menjadi wali, yang mana kewaliannya itu bukan kewalian menyendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi ingin masyhur demikian di kalangan manusia, dan itu sudah ditasbihkan oleh si Imad ya, laknatullah alaih. Nah, ini kita akan saksikan dulu lah karena videonya panjang dan saya pun belum melihat video ini. Ini adalah orasinya Rhoma Irama di pelantikan PWILS se-Jabodetabek. Apa sih yang mau dia katakan? Saya juga nggak tahu karena belum melihat. Saya lihat videonya langsung saya reaksi saja di sinilah ya. Apa sih yang mau dia katakan? Cuman prediksi saya dulu. Ini omongannya nggak bakalan jauh-jauh karena orang bodoh macam Rhoma Irama ini tidak memiliki cukup ilmu untuk berbicara secara variatif di dalam beberapa kesempatan begitu. Ya, yang ada ya pasti itu lagi. Kita saksikan saja dulu ya, langsung nih. Alhamdulillah, pelantikan telah terlaksana dengan baik, bahwa PWILS memang harus disebarkan ke seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok negara Indonesia. Harus ada PWILS. Oke, itu poin pertama. PWILS harus menyebar. Apa manfaatnya, apa faedahnya, apa tujuannya? Tujuannya itu untuk merungkadkan Ba'alwi, itu tujuannya. Merungkadkan dalam pengertian membinasakan. Itu yang telah ada di dalam diri mereka. Minimalnya mengusir. Ya, itu ada beberapa video sekarang itu yang secara nyata mengatakan akan mensweeping Ba'alwi. Itu yang mau diinginkan sama si Rhoma Irama itu. Ya, masa didoakan laknat juga nih orang nih. Kasihan itu. Kasihan, gak tega. Kita itu lama hidup sama lagu-lagunya Rhoma Irama itu. Allahu Akbar. Terusin dulu ya. Teman-teman saya ada dari ulama, ada dari politisi, ada dari mubaligh, ada dari seniman, bertanya kepada saya, Bang Haji, kenapa Bang Haji ikut mendukung PWILS? Mau tahu nggak jawabannya? Udah tahu belum jawabannya? Padahal udah jelas banget di podcast itu, isi dan Rhoma ya. Kenapa saya terpanggil untuk mendukung PWILS? Pertama, dari awal, karena PWILS ini satu-satunya organisasi massa, organisasi Islam yang peduli dengan untuk menjaga kehormatan marwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bold statement ya. Ini pernyataan yang sudah tidak sesuai dengan kenyataan lagi. PWILS itu satu-satunya
organisasi yang peduli terhadap apa tadi keturunan apa pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Roma ya, ngomong itu jangan ketinggian ngomong itu. Orang itu kalau peduli terhadap umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikasih itu ilmu, kamu itu nggak punya ilmu itu, ya. Tuh bingung ngomongnya juga. Apa yang mau kita obrolin tentang kealimannya nak Roma Irama ini? Apa yang mau kita omongin itu? Ngaji kitab ya nggak bisa, baca Quran ya kadang-kadang belepotan. Ada asar ya. Kalaupun kita katakan asar itu, ada asar dianggap khobar, dianggap hadis. Ini orang akidahnya nggak tahu gimana, fikihnya nggak tahu gimana, secara mudah sekali mengatakan sesuatu itu wajib atau haram. Perkara yang ada khilaf padanya seperti musik, dia itu secara frontal yakin mengatakan itu tidak ada masalah. Kemudian dalam perkara-perkara yang jelas tidak ada sisi kewajibannya, dia itu dengan mudah sekali mengatakan wajib. Susah lah begitu ngomongnya. Jadi penilaian Roma Irama ini besar sekali kemungkinan salahnya. Kalau tidak dikatakan salah mutlakon begitu. Perkara-perkara yang dia hukumkan kepada sesuatu. Seperti tatkala dia menghukumkan PWILS ini adalah satu-satunya organisasi yang peduli terhadap marwah Rasulullah SAW dan sebagainya. Ya ini mungkin yang kemarin dikatakan najis lah, organisasi-organisasi yang menganggap organisasi yang lain najis begitu. Para ulama itu tidak pernah melihat dari segi organisasi, nggak pernah. Organisasi itu wadahnya, yang dilihat itu ajaran di dalamnya. Apa ajaran PWILS itu? Ya entahlah. Karena satu-satunya organisasi yang peduli untuk di Indonesia ini tidak ada kuburan-kuburan palsu yang akan mengubah sejarah bangsa Indonesia ke depan. Karena PWILS ini satu-satunya organisasi yang peduli menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari rencana hegemoni teman-teman kita para bahala yang begitu TSM, terstruktur, sistemik, masif, mau menguasai Indonesia. PWILS itu satu-satunya organisasi yang mengatakan Ba'alu itu bikin makam palsu. Satu-satunya organisasi yang mengatakan kita bersatu tetapi mereka yang bikin gaduh. Itu PWILS. Masya Allah ya. Ini kemana nalar itu? Kemana? Umat itu bersatunya fil jamaah, di dalam jamaah. Nanti dari jamaah-jamaah ini dia ada yang mufarokoh, ada yang keluar dari jamaah sedikit demi sedikit. Yang keluar dari jamaah sedikit demi sedikit ini kadang-kadang adanya itu di dalam kasus-kasus yang partikular. Nah, kasus yang partikular di sini misalkan yang di blow up sama Ba'alwi itu adalah bukan Ba'alwi ya, PWILS. Yang di blow up sama PWILS itu adalah Bani Ba'alwi ingin menguasai Indonesia. Siapa yang punya sikap seperti itu? Siapa? Bahkan hal tersebut dari Wahabi saja gak keluar. Karena memang Wahabi kan dari awal juga mereka tidak punya organisasi itu. Kita akan bahas nanti insya Allah dalam waktu dekat akan ada video tentang Wahabi ini ya. Mereka itu kan tidak berorganisasi itu secara terbuka begitu ya, mengatakan bahwa nggak kayak kita kan bikin NU begitu, kemudian Muhammadiyah bikin Muhammadiyah. Salafi kan kagak. Mereka itu cuman mengangkat mengangkat ketokohan begitu kayak di Khalid Basalamah dan lain sebagainya. Kemudian dengan tiba-tiba ada satu organisasi yang namanya PWILS secara mufarokoh menyendiri, dia itu mengatakan Ba'alwi ini ingin menguasai negara Republik Indonesia, yang bahkan dari Wahabi pun itu nggak keluar. Kemudian mengatakan makam-makam palsu, membuat makam-makam palsu. Ini cuman PWILS yang ngomong kayak gini. Bahkan dari Wahabi, dari Muhammadiyah juga nggak keluar begitu. Yang diurus mereka itu kan bukan makam palsunya, tetapi bagaimana tabarukan di makam, bagaimana tawasul di makam dan lain sebagainya. Ini permasalahannya di situ.
Nah, untuk melihat secara jernih di mana umat itu bersatu, kemudian di mana khilafnya, di mana mufarokohnya satu kelompok dari kelompok yang lain, itu memerlukan ilmu yang dalam. Roma Irama ini tidak memiliki kecakapan itu, dan dia itu sudah berani masuk ke dalam ranah yang dia tidak memiliki kompetensi di dalamnya. Sayangnya, lagi-lagi sayangnya, orang yang ikutnya banyak. Itu sayangnya. Ini indikator-indikatornya nggak perlu dijelaskan di sini karena sudah sangat terang benderang sebagaimana terangnya matahari siang hari ini. Itu bahasa-bahasa syair dipakai seperti itu tanpa pikiran-pikiran yang benar, itu tidak menjelaskan apa-apa. Di mana terang benderangnya Ba'alwi ini ingin menguasai Indonesia? Apa yang mau mereka kuasai itu apa? Ya. Yang benar-benar ingin menghegemoni Indonesia dikaburkan sama perkataan Roma Irama ini. Entah dia sadar atau tidak. Orang-orang yang makan duit APBN, orang-orang yang sekarang itu mengatakan tanah kalau nganggur 2 tahun gak dipakai bakal disita negara, kemudian orang-orang yang secara enak membagikan tanah-tanah untuk dipakai ya, hak guna tanah dengan kontrak 60 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Itu tidak disentuh sama sekali. Mereka itu tuh yang mau menguasai bangsa Indonesia ini. Ba'alwi itu apa? Ya, kamu itu akan terheran-heran kalau berkumpul dengan Ba'alwi. Itu akan terheran-heran. Mereka itu orangnya berbeda-beda, karakternya berbeda-beda, pola pikirnya itu berbeda-beda. Yang mana which happens to be ya, alhamdulillah mereka itu adalah keluarga yang solid sebagai keluarga. Dan kesolidan mereka sebagai keluarga ini mau tidak mau memberikan kekuatan tertentu kepada Bani Ba'alwi ini. Muhibnya juga banyak karena mereka itu dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak ada urusan politiknya sama sekali. Ya, kalaupun mereka berpolitik, ada berpolitik itu nanti urusannya urusan pribadi-pribadi begitu. Yang mana apabila sejalan ada sebagian Ba'alwi yang mendukung, ada yang tidak. Biasa mereka itu. Ini kok Roma Irama, masya Allah. Ucapannya ini banyak sekali yang apa kita katakan apa fitnah ya, fitnahan yang dia katakan itu. Saya tidak bisa ngomong apa-apa lah, saya bukan Ba'alwi, jadi saya tidak bisa melaporkan yang bersangkutan ini. Roma Irama ini nggak bisa melaporkan. Dan entah tuh ada apa-apa Bani Ba'alwi itu dengan apa namanya dengan tega apa enggak begitu melaporkan Roma Irama ini. Ya saya juga nggak tahu. Cuman di dalam beberapa kasus itu ada perbuatan-perbuatan PWLS ya yang sudah dilaporkan, tetapi memang tidak ada tanggapan juga. Ini susah lah kita ngobrolinnya begitu. Cuman kalau misalkan dikatakan Ba'alwi ini secara terstruktur, sistematis dan masif itu ingin menguasai Indonesia, masya Allah, itu harus dilihat siapa ketuanya, kemudian mana apa usahanya begitu yang dilakukan dan lain sebagainya, dan ini harus bisa dibuktikan. Kalaupun misalkan menguasai dalam pengertian legal, ya kenapa tidak? Boleh-boleh saja. Seperti orang yang ingin punya banyak tanah. Tuh di Garut itu ada orang tanahnya banyak sekali, yang katanya itu menurut gosip ya, sampai-sampai nggak boleh beli tanah lagi. Itu kan ada orang-orang seperti itu, gunung dibeli. Ada orang-orang seperti itu. Itu benar-benar ada. Kenapa tuduhan ingin menguasai Indonesia itu tidak dinisbahkan kepada mereka? Repotlah ngomongnya. Itulah yang menyebabkan saya terpanggil oleh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang sungguh menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada hal-hal yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Oke, ini saya juga terpanggil dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum, dan seterusnya ya. Al-Qur'an. Ini juga ayat yang dipakai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh waktu beliau membuat Muhammadiyah. Ini harus dipahami dulu Roma ya. Membuat organisasi, aktif di dalam organisasi, atau membuatlah dalam hal ini, karena itu yang difahami juga oleh Bayi Ahmad Dahlan begitu.
Ini masalahnya kan fardunya fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau sudah ada, selesai. Malah kalau sudah ada, jangan sampai bikin yang baru lagi. Karena itu akhirnya hanya menjadi tafarruq, hanya menjadi perpecahan di kalangan umat. Muhammadiyah itu dulu, Mbah Yai Ahmad Dahlan, tatkala membaca ayat ini, kemudian terilhami dari ayat ini untuk membuat organisasi. Ya, karena ini sebetulnya kan bukan terhadap organisasi, tetapi harus ada orang-orang yang menjalankan fardu kifayah. Di antaranya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini tidak ada organisasi yang bercorak Islam, tidak ada. Yang ada dulu itu Budi Utomo. Muhammadiyah nggak ada, tidak ada organisasi dengan corak Islam. Akhirnya Mbah Yai Ahmad Dahlan membuat hal itu. Nah, kenapa Mbah Yai Hasyim Asy'ari itu sampai membuat Nahdlatul Ulama padahal sudah ada Muhammadiyah? Ini yang dilihat dari apa yang saya pahami, Muhammadiyah ini secara organisasi tidak mewadahi atau tidak melindungi apa? Tidak melindungi turoth, tidak melindungi para ulama. Dan itu bisa kita lihat sekarang, Muhammadiyah itu sudah jauh dari madhab, malah sudah jauh dari Asy'ariyah Maturidiyah, yang mana padahal Mbah Yai Ahmad Dahlan sendiri, beliau itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah, yang mana madhab fikihnya adalah Syafi'i, dan itu jelas sekali terlihat di dalam legacy yang tinggalkan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan, juga terlihat dari guru-guru beliau sewaktu beliau itu belajar di Makkah. Itu terlihat sekali memang beliau itu Asy'ariyah Maturidiyah, dan Mbah Yai Mbah Hasyim Asy'ari dan orang-orang yang ada di belakang beliau itu melihat ini, jika demikian adanya, yang dilihat itu yang akan maju adalah sosial yang diwakili dari Islam, dan itu memang terbukti sekarang. Muhammadiyah itu menjadi salah satu organisasi paling kaya di dunia, salah satu organisasi paling kaya di dunia. Mungkin kalah cuman dari Vatikan saja ya, kalau kita melihat Vatikan sebagai organisasi, bukan sebagai negara ya, karena memang negara juga organisasi juga sebetulnya. Banyak orang yang protes, Vatikan itu bukan organisasi tapi negara. Ya, negara itu organisasi begitu. Kalau kita mau melihat jenis, itu satu jenis. Nah, itu terbukti kan, Muhammadiyah itu tidak bisa menjaga turoth, tidak bisa menjaga kitab kuning. Sekarang lihat di pesantren-pesantren Muhammadiyah, mana yang mengaji kitab kuning dengan baik, mana kiai-kiai atau enggak ada, jangan sebut kiai lah ya, karena tidak tahu tuh di Muhammadiyah itu udah sedikit sekali kiainya. Kita lihat ustadz-ustadznya nih, kita lihat orang tokoh-tokohnya ini Muhammadiyah, mana yang mereka itu secara mendalam bisa ngaji kitab, enggak bakalan sampai 10%, guys, 10% itu kebanyakan. Gak bakalan sampai 2% dari ustadz Muhammadiyah yang menguasai kitab itu. Gak ada. Sedikit sekali, kalaupun ada, sedikit sekali. Amat sangat sedikit sekali. Nah, dengan kecermatan itu, Mbah Yai Hasyim Asy'ari dan orang-orang yang di belakangnya itu harus merasakan urgen, harus membuat satu organisasi yang mana di situ menyimpan turoth. Ya, dan itu yang harus diperjuangkannya, makanya dijadikan di dalam ada RT-nya juga di situ. Ini adalah gerakan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pengertian demikian dan demikian, itu ada di dalam ada RT-nya. Yang mana terbukti sampai sekarang Nahdlatul Ulama itu tidak terlalu baik di dalam sistem sosial, tetapi kalau ngobrolin ilmu ya ada di situ. Yang mana sayangnya sekarang juga itu sudah mulai luntur. Sayangnya begitu ya. Ya, saya harus mengatakan secara lugas saja, sayangnya itu sudah luntur di dalam orang-orang yang mengaku NU juga ilmu kalamnya gak bagus-bagus amat. Kemudian jadi sudah berkurang lah itu pun. Alhamdulillah, tapi selama beberapa puluh tahun itu bisa sustain. Nah, tiba-tiba datang nih siapa orang-orang yang secara frontal itu mengambil katakanlah perjuangan di luar perjuangan turoth, yang mana turoth kita mengatakan bahwa Ba'alwi ini adalah zuriyahnya Nabi Muhammad SAW, dan itu dijelaskan misalkan oleh Yai Ma'ruf Hozin atau misalkan oleh Mbah Yai Miftahul Akhir itu sendiri. Itu kan dijelaskan karena itu memang sesuai dengan turoth kita, bahwa Bani Ba'alwi ini adalah dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, dan yang namanya nasab itu tidak boleh ditoan, tidak boleh dicela, tidak boleh diputuskan oleh yang bukan bapaknya dan lain sebagainya. Itu ada disimpan di situ. Tiba-tiba ada orang yang nggak suka dengan keadaan itu, yang mana simbolnya itu si Imad laknatullah alaih, kemudian membuat satu organisasi itu yang namanya PWILS, yang mana dari awal mereka itu sudah punya jargon untuk meratakan, merungkatkan Ba'alwi, mengusir muhibbin. Ditempelkan ini, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Apa amar ma'ruf nahi munkarnya PWILS itu? Hei nak Roma, ya, itu wal takum minkum, yang ada tuh sebagian. Kalau sebagian sudah ada, selesai, tidak ada kewajibannya lagi.
Kalau kita bikin lagi itu malah menambah khilaf, menambah mufarokoh yang ada itu. Jadi gini, kalau kita ngobrolin ayat, kita harus ngobrolin khitab, ya. Apa yang matlub di situ? Ya, siapa yang matlub? Kalau orang kaya Roma mah bukannya baru organisasi atau harusnya orang kaya di mah belajar dulu tasrif lah. Nahwu sorof itu benerin dulu. Begitu kalau mau ya biar nggak serampangan. Tapi kalau memahami ayat itu izin ya malu. Saya terpanggil. Kenapa? Ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Kemungkarannya telah jelas. Sebagaimana tadi kita utarakan, berbagai macam kemungkaran dipertontonkan di hadapan umat Islam, di hadapan bangsa Indonesia. Bagaimana khurafat yang merendahkan marwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan saya pernah mi'raj ke Sidratul Muntaha, itu sudah merendahkan Rasulullah. Alah Roma ya, kamu itu kan gila kan dikatakan. Kamu dengar kisah itu dari siapa? Kamu baca langsung begitu kitabnya. Lah kamu mau bisa baca kitab juga kagak begitu. Apalagi kalau yang udah bisa baca kitab pun belum tentu paham. Ya. Udahlah, usahlah kayak gitu. Ini ngaku mi'raj. Siapa juga yang ngaku mi'raj? Enggak ada. Siapa itu? Sidna Fakih Muqaddam. Beliau itu tidak mengaku mi'raj. Beliau itu curhat sama gurunya, diberikan ahwal demikian dan demikian. Saya tuh kelakuan yang salah di dalam kenyataan itu akan bersumber dari apa? Dari kebodohan di dalam pemahaman. Jadi bodoh di dalam memahami itu mengakibatkan salah dalam bertindak. Dan inilah yang kita lihat sekarang. Dari memahami turus saja nggak bisa. Biarkan itu para ulama yang membahasnya. Coba ya sekarang gini. Itu sebetulnya untuk orang yang memiliki pengetahuan agak komprehensif di dalam funun, di dalam fan ilmu Islam, itu tidak ada iskala sama sekali. Cuman kalau sekarang nih orang sudah terlalu bodoh untuk memahami perkara yang multidisipliner seperti itu, yang dia memerlukan multidisiplin ilmu untuk memahaminya. Cobalah kamu itu tanyakan dulu ya. Ini bagaimana sih? Bisa kan tanyakan ke lembaga Bahsul Masail. Tolong jelaskan ini secara Bahsul Masail, perkataan Fakih Muqaddam yang kata imad. Fakih Muqaddam ini mengaku mi'raj sehari 70 kali. Ini bagaimana sebetulnya cara kita memahaminya? Harusnya Roma Irama itu di situ. Dan si imad, makanya kenapa saya itu melaknat si imad. Saya katakan beberapa kali, berulang kali, imad laknatullah. Karena saya mengetahui ya, imad itu sedikit banyak ilmunya ada. Tasawufnya dia itu ada ilmunya. Kemudian fikihnya itu ada, cuman tidak mendalam. Kalaupun mendalam tidak dipraktekkan. Itu yang ada pada diri si imam itu, laknatullah alaih. Dia itu paham. Dan dia itu ngerti sebetulnya bahwa dia itu salah membaca. Itu permasalahannya. Dia memakai teks-teks yang rumit. Saya katakan rumit begitu untuk orang awam ya. Teks-teks yang rumit yang ada pada kitab-kitab Bani Ba'alwi itu dipakai serangan kepada Bani Ba'alwi, yang mana apabila difahami dengan pemahaman yang benar, serangan itu tidak akan kena sama sekali. Makanya seharusnya kan ini dari kata-kata si imad di laknatullah alaih, coba tanyakan kepada ulama-ulama yang bukan si imad, yang lebih banyak daripada itu. Daripada satu orang itu, apakah akan ada orang-orang yang memiliki kesimpulan seperti itu atau tidak? Tanyakan kepada Nahdlatul Ulama, tanyakan kepada lembaga Bahsul Masail yang netral begitu. Coba tanyakan. Ya, itu kalau misalkan sedari awal sudah menyesatkan dan kitab itu ada mudah sekali diakses. Orang-orang yang lebih alim daripada si imam itu bakal sudah mengatakannya sedari dulu. Itu kitab sudah lama sekali. Syekh Nawawi tidak membahas itu. Ya, itulah makanya yang mengatakan barang siapa yang memberikan ilmu kepada bukan ahlinya itu seperti mengalungkan mutiara kepada leher babi, ya si babi nggak bakalan ngerti begitu. Si babi nggak bakalan ngeh bahwa itu adalah perkara yang mahal, perkara yang mulia untuk diberikan. Memang ada beberapa kesalahan juga dari Ba'alu itu. Seperti itu memberikan sebagian Ba'alu ya saya katakan.
memberikan ilmu bukan kepada ahlinya, akhirnya kan menjadi fitnah. Orangnya nggak ngerti bahwa itu adalah ilmu yang mahal sekali begitu. Untuk mendengar kisah itu kamu itu harus pesantren lama sekali. Tapi ini saya kasih kisahnya nih, dan itu pun kan kisahnya nggak seperti apa yang dikatakan sama si Roma ini, ya, yang mengatakan bahwa saya bisa mi'raj 70 kali. Nggak ada bahasa bisa itu, nggak ada di para waliullah itu. Makanya bahasanya urijabi, dimajhulkan, tidak mengaku haul wal quwah bagi dirinya sendiri. Masa yang seperti itu harus dijelaskan begitu? Ya aing mah belajarlah tuh Roma. Jangan biar kebodohan kamu itu, kalau kamu bodoh ya, biar kebodohan itu cukup untuk dirimu sendiri. Jadi kamu itu termasuk dolun saja, orang-orang yang sesat saja sudah, tidak mudilun, tidak menyesatkan. Lah kalau kebodohan ini kamu sebarkan kepada orang lain, akhirnya kamu menjadi dua itu, dolun, mudilun. Kamunya sendiri sesat, menyesatkan juga kepada orang lain. Nah ini ya termasuk salah satu kesesatan yang katanya sesat dari Bani Ba'alwi. Ya nggak begitu juga. Karena hanya Rasulullah SAW yang diizinkan mi'raj ke Sidratul Muntaha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada satu orang mengatakan saya mi'raj ke Sidratul Muntaha, jangan banyak-banyak, satu kali saja. Ini sudah menghina Rasulullah SAW, apalagi 70 kali sehari. Nih Roma, ya saya katakan begini. Apakah pernah dinukil Rasulullah SAW itu mimpi bertemu Rasulullah mimpi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala? Itu nggak pernah dinukil tuh. Rasulullah mimpi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada. Rasulullah itu mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun mukhtalafun fihi. Ada ulama yang mengatakan memang melihat, ada yang tidak. Itu pun khilaf. Posisi Ahlus Sunnah memang melihat. Nah sekarang lihat begini ya, Imam Ahmad bin Hambal, beliau itu mengaku melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mimpinya sampai 100 kali. Apa itu kita mau mengatakan bahwa beliau itu lebih mulia Imam Ahmad itu daripada Rasulullah SAW? Kan kagak begitu. Ya, kemudian kita lihat nih, Rasulullah SAW itu berapa kali hajinya itu? Cuma 1 kali. Yang lain itu bisa sampai 4-5 kali tuh. Ada salah satu sufi yang mana hajinya sampai 30 kali. 30 tahun gak pernah lewat haji tuh. Kemudian saumnya Rasulullah SAW itu tamatnya selesai 1 bulan itu cuma sekali. Paling banyak 2 kali tuh riwayat yang sampai. Paling banyak 2 kali. Kita itu beberapa kali, ada yang 10 kali, ada yang seumur hidup puasanya gak pernah bolong begitu bulan Ramadan. Apakah itu juga menghinakan kepada Rasulullah SAW? Enggak. Makanya pelajari dulu usuluddin itu yang benar. Ini perkara mungkin, ini perkara wajib, ini perkara mustahil, perkara yang mungkin dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, itu pun juga bisa dinisbatkan kepada orang lain. Itu pun kalau kita memang musalamah dari awal fakih muqaddam ini ngaku mi'raj ke Sidratul Muntaha, padahal itu pun nggak ada begitu. Jadi ini mah bodohnya sudah murokab, bukan sudah murokab 1 kali, bukan. Roma Irama itu nggak tahu dirinya bodoh. Roma Irama itu tidak tahu usuluddin, Roma Irama itu tidak tahu fikih, Roma Irama tidak mengetahui ahkam akliyat, Roma Irama itu tidak mengetahui bahwa dirinya itu sudah berusaha untuk menjadi nabi karena membuat hukum yang tidak istinbat melalui metodologi dan lain sebagainya. Dia tuh nggak tahu. Ya, kebodohannya itu sudah akut, dan kalau orang sudah tua seperti ini tidak mau belajar, sulit untuk menyadarkannya belajar karena dia merasa dia itu sudah mengetahui perkara-perkara. Itu yang jadi masalah. Kalau ada yang masih mau dilanjut silahkan komentar di bawah ya. Na'udzubillahi min dzalik, dari keadaan Roma Irama ini. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari keadaan terlalu bodoh seperti Roma Irama ini. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.